Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Paus orca merupakan mamalia laut yang dianggap sebagai penguasa lautan, pemangsa puncak, dan tidak punya musuh alami yang sepadan. Anggapan itu disebabkan karena beberapa alasan. Mulai dari kemampuan orca yang memang hebat secara individu, banyaknya pasukan orca, serta kerjasama yang apik di antara pasukan. Tapi benarkah tidak ada hewan yang berpotensi mengalahkan orca di lautan? Tentunya ada. Harimau saja harus menghadapi buaya, gajah, anjing liar, dan beberapa musuh alami lainnya. Singa saja harus mewaspadai hyena, anjing liar Afrika, buaya, dan musuh alami lainnya. Dalam video ini, admin akan coba membahas deretan hewan yang berpotensi mengalahkan paus orca. Siapa saja mereka dan bagaimana mereka bisa mengalahkan orca? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Sebenarnya, paus sperma tidak mencari masalah dengan orca. Tapi paus orca kadang memburu paus sperma, khususnya yang kecil, terpisah dari pasukan, dan berada di permukaan. Lalu, kenapa paus sperma dianggap sebagai penantang utama bagi paus orca? Ada beberapa alasan. Yang pertama, faktor ukuran. Panjang orca antara 5 hingga 8 meter, sementara panjang paus sperma antara 11 hingga 16 meter. Ukurannya sekitar 1:2. Meski bukanlah faktor utama, ukuran merupakan faktor penting dalam dunia binatang. Yang kedua, agresivitasnya. Paus sperma merupakan jenis terbesar dari paus bergigi, di mana mereka adalah pemangsa berbahaya yang mangsa utamanya adalah cumi-cumi raksasa di kedalaman laut. Tentu saja paus sperma tidak akan berdiam diri jika harus bertarung melawan orca. Keduanya sama-sama pemangsa di lautan, yang tentunya memiliki insting sebagai petarung. Yang ketiga, senjata alaminya. Paus sperma memiliki deretan gigi tajam yang berukuran besar. Itu adalah senjata utamanya ketika memburu mangsa. Jika harus bertarung melawan orca, paus sperma bisa memakai gigitannya untuk menghadapi orca. Yang keempat, karena pasukannya. Mungkin pasukan orca lebih banyak daripada pasukan paus sperma. Tapi dengan adanya pasukan, paus sperma bisa bertahan melawan pasukan orca. Apalagi ukurannya lebih besar, tentu menambah daya tarungnya. Dengan beberapa alasan yang ada, maka paus sperma memang pantas jika dianggap sebagai penantang utama bagi paus orca. Sebagai tambahan informasi, paus orca kadang melakukan serangan kepada paus sperma. Ada pula momen di mana paus orca memangsa paus sperma. Tapi bukan perkara yang mudah bagi paus orca jika ingin memburu paus sperma, apalagi yang jantan, apalagi yang bersama pasukannya. Jika paus sperma saja berpeluang mengalahkan orca karena faktor ukurannya, maka paus biru dan beberapa paus besar juga punya peluang untuk mengalahkan orca. Paus orca merupakan satu-satunya pemangsa yang sering memburu paus biru. Pasalnya, paus biru adalah hewan soliter dan jadi sasaran empuk bagi pasukan orca yang kelaparan. Tapi bukan perkara mudah bagi paus orca untuk mengalahkan paus biru. Dengan perbandingan ukuran antara 1:15, paus biru bisa saja mengalahkan orca dengan sekali sepakan ekornya yang besar dan kuat. Tentu saja belum ada bukti yang menunjukkan paus biru berhasil mengalahkan orca. Tapi, seperti admin katakan, paus biru dan paus berukuran besar lainnya tetap saja memiliki peluang besar untuk mengalahkan orca. Orca dan ikan hiu, bagaikan singa dan hyena, atau harimau dan anjing liar. Orca adalah raja, dan ikan hiu adalah pesaing yang mengusiknya, meski levelnya berbeda. Tapi ada peluang bagi ikan hiu untuk mengusik dominasi orca. Pada video sebelumnya, admin sudah membahas tentang ikan hiu yang bisa memakan orca. Namanya adalah hiu pemotong kue, atau cookie cutter shark. Bukan jenis hiu berukuran besar, tapi mereka bisa memakan hewan lain yang ukurannya lebih besar. Cookie cutter shark adalah hiu berukuran kecil, agak mirip seperti belut,
Tapi mereka punya kemampuan khusus untuk berkamuflase dengan penghuni laut yang berukuran kecil, menyerang mangsa besarnya tanpa ketahuan, memakan sedikit bagian tubuh mangsanya, dan akhirnya meninggalkan bekas luka berbentuk bulat. Sejauh ini, cookie cutter shark adalah ikan hiu yang berhasil memakan orka hidup, dengan bukti berupa bekas luka yang ada di tubuh orka. Lalu, apakah ada hiu lain yang berpotensi mengalahkan orka? Hiu putih jadi penantang utama orka dari jenis ikan. Hiu putih berukuran besar, punya gerakan cepat, gigitannya mematikan dengan deretan gigi tajam yang ada di mulutnya. Tentu saja, hiu putih jadi sosok berbahaya jika harus bertarung satu lawan satu melawan orka. Banyak sekali orang yang membandingkan antara hiu putih dan paus orka. Dari sekian banyak perbandingan yang ada, orka di atas angin dengan kemampuan yang hebat. Tapi potensi hiu putih untuk mengalahkan orka tetap saja ada. Lalu ada juga jenis hiu lainnya, misalnya hiu harimau, hiu pasir, hiu paus, dan hiu lain yang puas dan bersama pasukannya. Umumnya, ikan hiu adalah hewan soliter, tapi ada pula yang terlihat hidup bersama. Lalu bagaimana ikan hiu bisa mengalahkan orka? Padahal orka sendiri sering memburu ikan hiu. Peluang itu akan datang jika ada paus orka yang sekarat, sendirian dan tidak berdaya. Jika bertemu dengan pasukan hiu yang kelaparan, tidak menutup kemungkinan orka itu akan jadi sasaran bagi ikan hiu. Bagaimana ceritanya anjing laut bisa mengalahkan orka? Padahal anjing laut jadi salah satu mangsa utama bagi orka. Mereka sering diburu dengan berbagai cara oleh pasukan orka. Ada yang digigit langsung, ada yang diseruduk, ada yang dikeroyok, ada yang dilempar ke udara, ada yang dihantam dengan ombak buatan oleh pasukan orka, dan ada pula yang dikejar sampai ke daratan. Nah, ketika orka mengejar anjing laut yang kabur ke pantai, biasanya orka akan meluncur dan menangkapnya dengan gigitan. Pada momen itu, ada peluang bagi anjing laut untuk mengalahkan orka. Anjing laut bisa saja memancing orka untuk meluncur ke pantai. Dan pada kondisi tertentu, orka bisa saja melebihi batas, menyebabkannya terlalu jauh berada di daratan, hingga akhirnya tidak bisa kembali ke lautan. Hasilnya, orka akan terjebak dan berpotensi mati karena dehidrasi dan terbebani berat tubuhnya. Trik seperti ini juga bisa saja digunakan oleh beberapa jenis anjing laut, penguin, dan mamalia laut lainnya yang dikejar oleh orka. Andai mereka tahu caranya, maka mereka akan mengalahkan orka tanpa harus bertarung, cukup menggodanya dan menjebaknya di pantai. Satu lagi hewan yang berpotensi mengalahkan orka, giant squid atau cumi-cumi raksasa. Hewan yang hidup di laut dalam ini berukuran besar dan jadi salah satu hewan yang ditakuti oleh para penghuni laut dalam lainnya. Beratnya hanya di bawah 300 kg saja, tapi mereka punya senjata berupa paruh di mulutnya, serta tentakel yang panjangnya mencapai belasan meter, dengan lubang penghisap dan bagian tajam seperti jarum. Giant squid biasanya diburu oleh paus sperma. Tapi, paus sperma juga kadang mengalami masalah ketika memburu giant squid. Mereka bisa melawan balik dan bahkan menyebabkan paus sperma gagal menyerangnya. Pada kondisi tertentu, giant squid akan menuju ke permukaan. Jika bertemu orka, giant squid bisa saja diburu dan terjadilah pertarungan. Peluang orka untuk menang tentu saja lebih besar. Tapi seperti halnya paus sperma yang mengalami kesulitan ketika memburu giant squid, orka juga akan mengalami masalah ketika coba mengalahkan cumi-cumi raksasa itu. Serangan tentakel dan paruh tajamnya bisa menyebabkan orka terluka, apalagi jika tentakelnya menempel di bagian mata atau bahkan lubang hidungnya. Mungkin hanya hewan-hewan itu saja yang berpotensi besar untuk mengalahkan orka. Hanya berpotensi saja, karena sejauh ini belum ada yang benar-benar bisa mengalahkan orka, apalagi dalam pertarungan langsung. Jika ada tambahan informasi, silahkan berkomentar. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.